Firman yang meneguhkan tentang penyediaan Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kaya. Allah kita adalah Allah yang mempunyai segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk menyediakan apa yang menjadi keperluan umat-umatnya. Dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, Dia Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Percaya Dia Allah yang akan menyediakan segala kebutuhan saudara. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus memahami firman Tuhan, kita mengimani tentang penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam video ini kita akan membahas dan merenungkan 6 ayat firman Tuhan tentang penyediaan Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Yang pertama, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa bagi orang-orang yang akan menuai, Dia Allah yang menyediakan benih untuk ditabur, dan kemudian dari sana maka orang tersebut akan memakan roti. Jadi maksudnya saudara, bahwa Allah itu menyediakan mulai dari kita menabur sampai berbuah, sampai kita menuai. Maka Tuhan ikut campur tangan dalam semua proses itu. Allah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam semua proses kehidupan kita. Ya, seringkali mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, saudara, tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena seringkali kita ingin begini, kita berpikir harus begini, seharusnya begitu, tetapi mungkin seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi yang pasti adalah bahwa Tuhan itu Allah yang menyediakan. Dia menyediakan benih untuk ditabur, dan Dia Allah yang bekerja dalam proses benih itu tumbuh, bahkan sampai benih itu berbuah, bertumbuh berbuah dan menghasilkan buah untuk bisa dinikmati. Ia menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Dia sediakan benih itu bertumbuh, berbuah, dan kemudian dari sana maka yang menabur tadi akan bisa menikmati hasilnya. Bahkan dikatakan juga saudara bahwa Dia menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, dan dari sana kamu akan mengalami dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Akan tumbuh dari benih itu buah-buah kebenaran dalam hidupmu, dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan yang akan mengerjakan kebaikan-kebaikan, benih-benih kebaikan. Dia yang akan memunculkan benih-benih kebaikan dalam hidup kita, dan benih-benih kebaikan itu akan dilipat gandakan, benih-benih kebenaran itu akan dilipat gandakan. Bahkan kita akan menikmati buah-buah dari kebaikan dan kebenaran yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Artinya saudara, kalau kita rindu mengalami dan menikmati buah hasil dari jerih lelah kita, baik itu dalam perkara materi, apa yang kita tabur, Tuhan menyediakan, dan sampai pada akhirnya kita bisa menuai apa yang kita perjuangkan. Bahkan dari hidup kita, karakter kita, sifat kita, ketika kita mulai bertumbuh dalam kebaikan, Tuhan sendiri yang sebenarnya menanam kebaikan dalam hidup kita. Dan ketika kita bertumbuh dan bertumbuh dalam kebaikan, maka pada akhirnya kita akan menikmati buah-buah kebenaran itu sendiri dalam kehidupan kita. Tuhan sediakan benih-benih, dan Dia proses benih itu sehingga bertumbuh, dan kita akan menikmati benih-benih yang disediakan Tuhan untuk ditabur dalam kehidupan kita. Yakobus pasal 5 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun.
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Dan Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, hal yang ditegaskan juga di sini oleh firman Tuhan adalah tentang ketekunan, di mana diberi contoh dalam kehidupan Ayub, bagaimana Ayub mengalami penyediaan Tuhan. Dan penyediaan Tuhan itu dialami oleh Daud karena dia tekun. Jadi di ayat kedua ini, supaya kita mengalami penyediaan dari Tuhan, kita dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Tuhan sediakan berkecukupan, Tuhan sediakan sampai berkelimpahan. Tuhan mau kita belajar dari kehidupan Ayub, di mana Ayub sekalipun begitu berat prosesnya, sekalipun begitu sulit prosesnya, tetapi Ayub menjalani semua, menghadapi semua dengan penuh ketekunan. Dan oleh karena ketekunan Ayub, maka Tuhan menyediakan baginya. Tuhan melipat gandakan baginya. Saudara, dalam kehidupan kita, dari Yakobus ini kita belajar bahwa kalau kita rindu mengalami Tuhan menyediakan, Tuhan melipat gandakan, maka hal yang Tuhan mau adalah kita tetap tekun dalam semua proses yang kita alami. Belajarlah dari ketekunan Ayub. Bukankah begitu besar masalah yang dihadapi oleh Ayub secara bertubi-tubi, sampai istri Ayub saja sudah menyerah. Dan bagi Ayub sendiri, bukankah itu begitu berat? Semua hartanya lenyap, semua anaknya bahkan lenyap, dan kemudian dia ditimpa oleh penyakit. Di sanalah istri Ayub sudah mulai tidak tahan, dan dia akhirnya meninggalkan Ayub. Bayangkan Ayub sendiri, saudara, istrinya meninggalkan dia lagi yang seharusnya menemani dia dalam penderitaan itu. Tapi ketika istrinya meninggalkan dia, sudah semuanya habis. Dia ditimpa oleh penyakit lagi, istrinya pun meninggalkan dia lagi. Tapi dalam semuanya itu, Ayub tetap bertekun. Dan ketekunannya itu diperhitungkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan melipat gandakan, Tuhan menyediakan, bahkan melimpahkannya bagi Ayub. Mari saudara, sekalipun berat beban hidupmu, sekalipun sulit perjalanan hidupmu, tetap tekun. Tekunlah menjalani semuanya dalam kebenaran Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap tekunlah dalam imanmu seperti Ayub ini, dan pada akhirnya dia mengalami penyediaan dari Tuhan. Ayat yang ketiga, saudara, adalah dari Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, ini kisah tentang Abraham mempersembahkan Ishak, di mana pada waktu itu Tuhan mau supaya Abraham mempersembahkan Ishak. Dan Tuhan lakukan itu, tuntut itu dari Abraham sebenarnya untuk menguji iman Abraham. Tetapi ketika iman Abraham benar-benar teruji, Tuhan bilang bahwa Abraham, jangan bunuh anak itu, karena aku sudah melihat imanmu. Lalu kemudian Abraham mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, di mana Tuhan lakukan mujizat penyediaan. Di sanalah muncul pertama sekali nama Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena iman Abraham teruji, sehingga Ishak tidak perlu dipersembahkan, tetapi Tuhan sediakan persembahan yang akan menjadi pengganti Ishak. Ada domba yang tersangkut di sana, dan akhirnya itulah yang menjadi pengganti Ishak, sehingga Ishak tidak perlu dipersembahkan, karena memang iman Abraham sudah teruji. Artinya, saudara, untuk mengalami penyediaan Tuhan, maka satu hal yang kita bisa belajar dari Abraham adalah kita harus membuktikan bahwa iman kita bisa diuji.
Proses yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan benar, dan kita harus menang atas semua proses itu. Atas proses yang sedang saudara hadapi dalam kehidupan saudara saat ini, hadapilah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pastikan saudara menang dalam proses itu, dan pastikan iman saudara tetap kuat dalam semuanya itu. Imanmu teruji, maka Tuhan akan menyediakan bagimu. Ayat selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 26 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, di dalam Yesaya pasal 26 ayat 12 ini, hal yang ditegaskan adalah tentang penyediaan Tuhan akan damai sejahtera. Tentu saja satu hal yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini saudara, satu hal yang paling kita rindukan dalam kehidupan ini saudara, adalah tentang damai sejahtera Tuhan. Dan firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menyediakan damai sejahtera. Karena apa saudara? Atas segala yang dilakukan oleh umatnya, Tuhan juga ikut berperan di sana. Tuhan juga ikut bekerja di sana. Sehingga dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, dalam segala upaya umat-umatnya, dan ketika Tuhan bekerja di sana, maka damai sejahtera melimpah di sana. Kalau saya dan saudara berusaha, berjuang, bekerja, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja bersama dengan kita, maka damai sejahteranya juga akan memenuhi kita dalam mengerjakan semuanya. Ayat selanjutnya saudara adalah Yohanes pasal 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ayat yang kelima ini saudara, dari Yohanes pasal 14 ayat 3 ini menegaskan bukan hanya penyediaan secara materi, bukan hanya penyediaan tentang perkara-perkara dunia, bahkan bukan hanya penyediaan tentang damai dan ketentraman hidup di dunia ini. Tapi kali ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3 ini, ayat ini menegaskan tentang penyediaan Tuhan akan kehidupan kekal, tempat bagi kehidupan kekal. Saudara, betapa dahsyat Allah yang kita sembah. Dia bukan hanya Allah yang menyediakan kecukupan materi, Dia bukan hanya Allah yang menyediakan damai dan ketentraman bagi kita, tetapi Dia Allah yang menyediakan tempat bagi kita, yaitu sorga yang mulia. Dia sediakan sorga bagi kita, Dia sediakan tempat kekekalan bagi kita. Saat ini saudara, mari kita jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Mari kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita jalani semuanya dengan penuh iman dalam Yesus Kristus. Jangan pernah undur dari iman kita. Jangan pernah lemah iman kita. Kenapa saudara? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan. Bukan hanya untuk dunia ini, tetapi Dia Allah yang menyediakan bahkan sampai kepada kekekalan. Ayat terakhir saudara tentang penyediaan Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, ayat ini juga kembali menegaskan tentang penyediaan Tuhan akan tempat bagi kita di sorga yang mulia. Ayat ini menegaskan bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, yaitu tubuh jasmani kita, saat kita mati, saat kita meninggalkan semuanya, maka Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga, satu tempat kediaman yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi tempat yang disediakan oleh Allah sendiri. Saudara, Dia Allah yang kita sembah, Allah yang bahkan menyediakan tempat bagi kita di sorga yang mulia.
Biarlah dalam kehidupan kita terus hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Kita terus jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Dan kita nikmati penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita di dunia ini maupun kehidupan kita di kekekalan Tuhan sediakan. Kenapa? Karena di sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita jalani semuanya dengan penuh ketekunan, dan kita jalani semuanya dalam iman, dan kita tidak akan mundur. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Biarlah 6 ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan tentang penyediaan Tuhan meneguhkan iman kita semua. Tuhan memberkati.